adik-adik, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di Rumah Belajar Zafran. Oke, dalam video ini kita akan belajar PPKN kelas 4 Kurikulum Merdeka 2002 Bab 4 Negaraku Indonesia. Mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, bertempat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada pukul 10.00. Kemudian dikibarkan bendera merah putih hasil jahitan Ibu Fatmawati oleh S.K. Trimurti dan Latif Hendra Diningrat yang dibantu oleh Suhud. Setelah itu, bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Maka saat itulah Indonesia menjadi bangsa dan negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lainnya yang lebih dahulu merdeka. Satu hal yang harus kita ingat dan kita banggakan bahwa bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan bukan merupakan hadiah dari bangsa penjajah, tapi bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya sendiri. Memahami karakteristik wilayah Indonesia. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor yang memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: yang pertama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir setelah melihat adanya perpecahan di antara rakyat Indonesia. Pada waktu itu, rakyat Indonesia berjuang hanya mementingkan daerahnya saja, sehingga kaum penjajah sangat mudah menghancurkan perjuangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan Sumpah Pemuda, perpecahan tersebut diubah menjadi persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda merupakan kebulatan tekad para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela meninggalkan identitas kesukuan diganti dengan identitas kebangsaan Indonesia dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Rumusan Sumpah Pemuda yaitu seperti berikut. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu nusa, tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, nilai inilah yang dapat memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung bermacam-macam nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak digali dari nilai-nilai budaya asing. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan ini adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Semboyan ini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Semboyan ini terdapat dalam kitab Suta Soma yang dikarang oleh Empu Tantular.
Semboyan inilah yang mendorong Mahapati Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Arti penting keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan di suatu negara salah satunya ditentukan oleh kekuatan negara tersebut dalam menjaga keutuhan negaranya. Begitu juga dengan proses pembangunan di Indonesia, sangat memerlukan keutuhan negara yang di dalamnya terdapat semangat persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Dengan demikian, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan di negara kita. Pada saat ini, dunia tengah memasuki suatu era yang disebut era globalisasi. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini juga tengah melalui globalisasi. Dalam era globalisasi, batas-batas negara seolah-olah dianggap tidak ada, sehingga berbagai pengaruh dari negara lain dalam segala bidang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif. Kita harus menerima sepenuhnya dampak positif globalisasi. Akan tetapi, kita harus mencegah dampak negatif dari globalisasi tersebut. Salah satu cara terbaik untuk menangkal pengaruh globalisasi adalah dengan memperkokoh keutuhan negara. Artinya, kita harus bersatu untuk menangkal atau mencegah seluruh dampak globalisasi. Untuk menangkal atau mencegah seluruh dampak negatif globalisasi, kita harus bersatu dengan menjadikan Pancasila sebagai alat untuk menangkal dampak negatif tersebut. Jika kita tercerai-berai, kita akan sulit menangkal dampak negatif dari globalisasi tersebut. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan di rumah, diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, rukun dengan anggota keluarga yang lain, misalnya rukun dengan saudara. Nomor 2, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Nomor 3, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Nomor 4, menghargai perbedaan pendapat. Nomor 5, saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Dalam kehidupan sekolah diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, rukun dengan teman. Nomor 2, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Nomor 3, menghargai dan menghormati pendapat teman. Nomor 4, menghormati guru. Nomor 5, saling tolong dan saling berbagi dengan teman. Dalam kehidupan di masyarakat, di antaranya sebagai berikut. Nomor 1, saling menghormati dengan anggota masyarakat lainnya. Nomor 2, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nomor 3, menolong tetangga yang tertimpa musibah. Nomor 4, tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat lainnya. Nomor 5, menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, menghormati dan menghargai keberadaan suku bangsa lain. Nomor 3, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 4, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. Nomor 5, mau bekerja keras untuk membangun bangsa. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.